Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nuni Setianingsih. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara desa dalam menanggapi COVID-19 dan bagaimana sih caranya agar supaya desa tetap menjaga perekonomiannya di tengah pandemi saat ini. Di sini, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Nah, dapat kita lihat latar belakang dari surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa itu menimbang bahwa coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui padat karya tunai desa atau PKTD dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, maka diterbitkan surat edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Adapun maksud dan tujuannya, surat edaran ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 dan pelaksanaan padat karya tunai desa atau PKTD dengan menggunakan dana desa. Dalam surat tersebut, Desa Tanggap COVID-19 itu seperti apa ya? Nah, di sini dapat membentuk relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, struktur relawan desa lawan COVID-19. Yang ketuanya itu kepala desa, wakilnya itu ketua badan permusyawaratan desa atau BPD, anggota dan mitranya itu perangkat desa dan dibantu oleh beberapa pendamping desa lainnya. Yang kedua di sini tugas relawan desa lawan COVID-19. Ada beberapa tugas relawan desa lawan COVID-19 meliputi melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya. Yang kedua, mendata penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang pemilik penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa disajikan sebagai ruang isolasi. Yang keempat, melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di tempat umum seperti balai desa. Yang kelima, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19. Keenam, menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lainnya. Yang ketujuh itu melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau masyarakat desa. Dapat melalui pencatatan tamu yang masuk ke desa, pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lainnya, pendaftaran warga desa yang baru datang dari rantau seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar. Nah, itu harus ada pendataan ya. Selanjutnya, pemantauan perkembangan orang dalam pemantauan ODP dan pasien dalam pemantauan PDP COVID-19. Yang kedelapan, memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau berkerumunan banyak seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya. Berikutnya, dapat melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat. Yang kedua, penyiapan ruang isolasi di desa. Yang ketiga, merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri. Yang keempat, membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi. Yang kelima, menghubungi petugas medis atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk melakukan atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi. Nah, selanjutnya senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten atau kota, dinas kesehatan atau dinas pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain seperti BPBD. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas tentang apa saja sih bantuan yang diberikan untuk desa pada pandemi saat ini. Abdul Halim Iskandar, sering disebut Gus Menteri, menerangkan setidaknya terdapat 3 kebijakan strategis dana desa yang dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19, yakni yang pertama, desa tanggap COVID-19. Biasanya dilakukan untuk menangani dari sisi kesehatan. Nah, selanjutnya BLT. BLT itu bantuan langsung tunai. Dan PKTD, yaitu padat karya tunai desa. Yang keduanya itu menangani dari sisi ekonomi masyarakat desa. Sebenarnya BLT desa dan PKTD desa itu apa sih? Nah, sebenarnya keduanya itu sama, yaitu pemberian bantuan kepada warga desa yang terdampak ekonomi terhadap pandemi COVID-19. Tetapi di sini BLT pemberian bantuannya hanya 3 bulan saja ya, yaitu dari April sampai Juni. Sedangkan PKTD itu gimana ya? Apabila kalian ingin mengetahui, simak videonya ya. Hai Sobat Desa, tahukah kamu apa itu padat karya tunai desa? Padat karya tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat padat karya tunai desa diantaranya menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, menguatkan rasa kebersamaan dan gotong royong, mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal, meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, dan mengurangi jumlah pengangguran di desa. Adapun dampak padat karya tunai desa terhadap masyarakat yaitu terjangkaunya aksesibilitas masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial ekonomi, turunnya tingkat kemiskinan di perdesaan, turunnya tingkat pengangguran perdesaan, dan turunnya arus migrasi dan urbanisasi. Ayo Sobat Desa, gunakan dana desa untuk padat karya tunai ya. Sebenarnya bentuk PKT di desa itu sangat banyak ya. Contohnya desa wisata dapat kita lihat sebagai berikut. Ada desa wisata Danau Payo Lebar yang berada di Sungai Bahar Unit 9, yaitu Desa Tanjung Harapan. Mereka mengelola tempat tersebut untuk dijadikan wisata. Dapat kita lihat. Nah, berikut adalah contoh PKT di desa ya. Berikut adalah cara desa dalam menanggapi COVID-19 dan cara desa dalam menjaga perekonomiannya di tengah pandemi saat ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.